Jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan promo menarik dari Sinar Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Fitri Awalia selaku host di sini ingin mengajak Anda mengenal apa saja sih yang dijual di toko Sinar Buana. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini agar tidak ketinggalan promo menarik dari Sinar Buana. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang genteng pelentong. Genteng pelentong adalah genteng yang memiliki jenis umum atau standar. Kemudian permukaannya berbentuk datar dari atas hingga ke bawah, namun melekuk di bagian samping. Genteng ini memiliki deskripsi yaitu panjangnya 27,5 cm dan lebar 22,5 cm dengan berat 1,5 kg, dibutuhkan 25 pieces per meter perseginya. Untuk sistem pemasangannya juga terbilang mudah. Berikut ini adalah proses pembuatan genteng pelentong. Tahapan pertama yaitu membeli bahan baku. Bahan baku yang digunakan untuk membuat genteng ini adalah tanah liat. Tanah liat yang digunakan adalah tanah liat yang memiliki kandungan senyawa kaolin. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pengolahan. Sebelum masuk dalam proses percetakan, biasanya tanah liat yang memiliki kualitas terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan, maka terlebih dahulu akan diolah. Kemudian cara pengolahannya adalah dengan cara tanah liat dibersihkan terlebih dahulu. Setelah itu tanah liatnya digiling supaya tanah liat tersebut bisa bagus, halus dan merata bentuknya. Saat proses tersebut biasanya tanah liat akan dicampur dengan menggunakan abu merang dan juga pasir. Tidak hanya itu saja, terkadang juga ditambahkan pelumas sebelum tanah liat tersebut masuk dalam proses mesin penggilingan. Dengan begitu, tanah liat bisa dengan mudah untuk diolah. Proses yang ketiga yaitu tahap pencetakan. Biasanya dalam tahap ini menggunakan mesin pencetak, dan biasanya mesin cetak tersebut menggunakan mesin cetak khusus yang berupa mesin press. Tanah liat dirapikan dan dibentuk pipih, dengan begitu nantinya tanah liat bisa lebih mudah untuk dicetak dan disesuaikan dengan ukuran mesin cetak. Apabila ukurannya sesuai dengan mesin cetaknya, maka genteng yang dihasilkan juga akan memiliki bentuk yang sangat bagus dan hasilnya juga sangat maksimal dan memuaskan. Kemudian tahap keempat yaitu tahap pengeringan. Biasanya apabila sudah masuk dalam proses pengeringan, genteng yang sudah jadi akan dijemur di bawah terik matahari secara langsung dalam waktu kurang lebih 4-5 hari saja. Setelah itu, genteng masuk dalam proses diangin-anginkan dalam sebuah gudang yang memiliki ruangan cukup terbuka dalam kurun waktu 10-15 hari. Setelah itu, genteng di oven dengan 1000 derajat. Kemudian tahap kelima yaitu tahap penghalusan. Apabila genteng sudah masuk dalam tahap penghalusan, berarti genteng sudah setengah jadi. Tahap ini digunakan supaya tampilan genteng menjadi lebih bagus. Maka bila genteng yang diproduksi semakin halus, maka genteng tersebut juga memiliki kualitas yang sangat bagus.
Ini adalah video proses pemasangannya. Kelebihan genteng pelentong yang pertama yaitu harga yang terjangkau. Harga yang ekonomis sudah menjadi salah satu tolak ukur utama seseorang dalam membeli sebuah barang, termasuk genteng tanah liat. Dijual dengan harga yang cukup terjangkau, genteng ini bisa jadi solusi untuk menekan budget saat pembangunan rumah. Ditambah genteng tanah liat ini dijual di mana-mana. Yang kedua, tangguh dan tahan cuaca. Tanah liat terkenal dengan kekuatannya dalam menekan beban. Genteng tanah liat ini pun akan cocok digunakan untuk menahan seluruh atap. Kemudian yang ketiga, memberikan kesejukan bagi rumah. Jika atap asbes menyerap panas saat musim kemarau, maka genteng tanah liat ini tidak seperti itu. Jenis atap ini cocok digunakan di iklim tropis seperti Indonesia karena kemampuannya yang justru menahan panas matahari. Hal ini disebabkan oleh ketebalannya, sehingga rumah pun terasa sejuk. Kemudian yang keempat, tahan lama. Genteng tanah liat cukup awet apabila kamu gunakan dalam jangka waktu lama. Jenis atap ini tidak busuk dan tidak mudah dirusak oleh serangga. Ditambah atap ini juga tahan terhadap api lembab. Berikut ini adalah tips cara menghitung kebutuhan genteng untuk atap rumah. Yang pertama, dihitung dari luas atap. Sebagai contoh, misalkan luas atap rumah Anda 10 meter dikali 9 meter sama dengan 90 meter persegi. Dengan dua sisi atap, maka total luas atap Anda menjadi 180 meter persegi. Jika Anda menggunakan jenis genteng pelentong, untuk 1 meter perseginya berisi 2 meter buah, sehingga jumlah genteng yang dibutuhkan sebanyak 180 meter persegi dikali 25 yaitu 4.500 buah. Lebihkan saat memesan untuk mengantisipasi jika terjadi kebocoran di lain hari. Yang kedua, dari panjang dan lebar. Misalkan panjang rumah yaitu 9 meter dan lebarnya 6 meter. Tambahkan 1 meter untuk panjang dan lebarnya sehingga luasnya menjadi 10 kali 7 yaitu 70 meter persegi. Kemudian jumlah luas tersebut dikalikan 35 sehingga jumlah genteng yang dibutuhkan minimal 70 meter persegi dikali 35 yaitu 2.450 buah. Jangan lupa dengan terasnya. Jika luas teras yaitu 5 kali 4 meter yaitu 20 meter sama dengan 20 kali 35 jadi total gentengnya yaitu 300 buah, sehingga minimal total genteng yang dibutuhkan yaitu 3.150 meter persegi. Lebihkan saat memesan untuk persediaan dan mengantisipasi jika terjadi kebocoran.
dikenakan biaya ongkir. Sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.